Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran fisika hari ini. Masih bersama Ibu Hani. Hari ini Ibu akan menayangkan eksperimen induksi magnetik yang telah kalian lakukan minggu kemarin. Eksperimen yang telah dilakukan oleh seluruh kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Dayakolot. Ada 3 hipotesis yang kalian rumuskan dan dibuktikan dengan eksperimen. 3 hipotesis tersebut adalah: 1. Semakin besar arus, maka semakin besar medan magnet. 2. Semakin banyak lilitan pada paku, maka semakin besar medan magnetnya. 3. Semakin jauh jarak paku besar yang dililit kawat berarus pada paku-paku kecil, maka semakin kecil medan magnetnya. Nah, sekarang silakan perhatikan video eksperimen dari semua kelas. Kemudian tanggapi apa kelebihan dan kekurangannya. Tuliskan kelebihan dan kekurangannya itu di classroom di tempat yang telah Ibu sediakan. Selamat menyaksikan. Cobaan satu baterai saat didekat. Selanjutnya, percobaan satu baterai saat paku besar dijauhkan dari paku kecil. Paku kecil mengikuti dua baterai saat paku besar didekatkan pada paku kecil. Paku kecil terbawa lumayan banyak oleh paku besar. Yang kedua, percobaan ya lupa. Ini udah bagus. Hai, kami dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktikum tentang induksi magnetik yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas proyek mata pelajaran fisika. Berikut cuplikan materi mengenai induksi magnetik yang kami ambil dari salah satu sumber YouTube. Garis gaya magnet dapat ditimbulkan karena adanya medan magnet. Medan magnet sendiri merupakan ruang tempat magnet-magnet mengalami gaya magnetik. Pada tahun 1819, Hans Christian Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar arus listrik dapat menimbulkan adanya medan magnetik. Pada praktikum kali ini, kami melakukan sebanyak 5 percobaan. Berikut prosedur kerja yang dilakukan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang terdiri dari 1 meter kawat, 6 buah baterai ABC sebesar 1,5 volt, 1 buah paku besar, 5 buah paku sedang, 5 buah paku kecil, selasi, dan 1 gunting. Kemudian, lilitkan kawat pada paku.
Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pastikan lilitan kawat tidak renggang dan menempel pada paku. Semakin banyaknya lilitan yang ada pada kumparan, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Percobaan pertama, hubungkan kedua ujung kawat yang telah dililitkan pada paku besar ke kedua ujung baterai sebesar 3 volt. Lalu, dekatkan paku besar ke paku kecil. Dapat kita lihat bahwa paku kecil dapat tertarik oleh paku besar. Percobaan kedua, hubungkan kedua ujung kawat yang telah dililitkan pada paku besar ke kedua ujung baterai sebesar 3 volt. Lalu, dekatkan paku besar ke paku sedang. Dapat kita lihat bahwa paku sedang dapat tertarik oleh paku besar. Percobaan ketiga, hubungkan kedua ujung kawat yang telah dililitkan pada paku besar ke kedua ujung baterai sebesar 6 volt. Percobaan keempat, hubungkan kedua ujung kawat yang telah dililitkan pada paku besar ke kedua ujung baterai sebesar 6 volt. Lalu, dekatkan paku besar ke paku sedang. Dapat kita lihat bahwa paku sedang lebih mudah tertarik oleh paku besar dibandingkan jika dihubungkan dengan baterai sebesar 3 volt. Percobaan kelima, hubungkan kedua ujung kawat yang telah dililitkan pada paku besar ke kedua ujung baterai sebesar 6 volt. Lalu, dekatkan paku besar ke paku kecil dan paku sedang. Dapat kita lihat bahwa paku kecil dan paku sedang dapat tertarik oleh paku besar. Dapat diambil salah satu permasalahan yang ada pada praktikum tersebut. Mengapa paku kecil atau paku sedang atau keduanya jika didekatkan dengan paku besar yang sudah dililitkan dan dihubungkan dengan baterai sebesar 6 volt lebih mudah tertarik dibandingkan jika dihubungkan dengan baterai sebesar 3 volt? Nah, hal tersebut dapat terjadi karena ketika arus diperbesar, hal ini membuktikan besar kecilnya medan magnet dipengaruhi oleh besar kuatnya arus. Semakin besar kuat arusnya, maka semakin besar medan magnetnya. Ketika paku yang dililit kawat dijauhkan ke paku kecil tidak akan tertarik karena medan magnetik menjauh dari benda yang akan ditarik. Dan cukup sulit paku besar untuk menarik paku kecil. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara medan magnet dengan jarak yaitu berbanding terbalik, dan semakin kecil jaraknya, semakin besar medan magnetnya. Adapun faktor yang mempengaruhi kuat lemahnya suatu medan magnet, yaitu jumlah lilitan, kuat arus yang melalui kumparan, dan besar inti baterai atau tegangan yang digunakan. Setelah praktikum dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa besar medan magnet dapat dilihat dari penggunaan kumparan, di mana semakin banyaknya lilitan yang ada pada kumparan, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Besarnya tegangan baterai berpengaruh pada kuat arus yang dihasilkan. Sekian dari kami, terima kasih. Yang mati.
Oke anak-anak, sudah dilihat video eksperimennya? Bagaimana, hipotesanya terbukti atau tidak? Silahkan tanggapi eksperimen yang telah teman-teman kalian lakukan minggu kemarin. Tuliskan kelebihan dan kekurangannya, apakah hipotesanya terbukti atau tidak, dan tanggapan-tanggapan lain yang berhubungan dengan eksperimen yang telah dilakukan. Ibu tunggu tanggapannya di classroom yang tempatnya nanti akan Ibu sediakan. Semoga kalian masih tetap semangat dan terus semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di classroom.